Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ignatius Adrian Gilang Permana dari kelas 12 MIPA 9, presensi 12. Saya di sini akan menjelaskan materi dari pelajaran biologi, yaitu bab mutasi. Buat yang mau tahu apa pengertian mutasi, macam-macamnya, contoh-contohnya, bisa simak terus videonya. Oke, sebelumnya kita harus perlu tahu nih apa itu mutasi, pengertian dari mutasi. Mutasi adalah perubahan genetik yang terjadi pada DNA, terutama pada bagian gen, dan juga terjadi di kromosom. Mutasi dibagi menjadi dua, ada mutasi gen dan mutasi kromosom. Sebelum kita lanjut ke mutasi gen dan kromosom, alangkah baiknya kita tahu dulu istilah-istilah dalam mutasi itu sendiri. Yang pertama adalah mutan. Mutan adalah makhluk hidup yang dapat bermutasi atau makhluk yang bermutasi itu. Kemudian ada mutagen. Mutagen itu adalah penyebab dari mutasi itu sendiri. Mutagen dibagi menjadi pada tiga bidang ilmu pengetahuan, yaitu pada biologi, mutasi itu sendiri disebabkan oleh virus dan bakteri. Di fisika, mutasi disebabkan oleh radioaktif, sinar alfa, gamma, dan beta. Di kimia, mutasi disebabkan oleh kolikisin dan redumin. Mutasi yang pertama ada mutasi kromosom. Mutasi kromosom sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada mutasi kromosom struktur dan mutasi kromosom jumlah. Mutasi kromosom struktur dulu. Mutasi ini pengertiannya adalah perubahan bagian kromosom dengan jumlah yang tetap. Mutasi kromosom struktur dibagi lagi menjadi 5 jenis. Yang pertama ada delesi atau pengurangan bagian kromosom homolog. Yang kedua adalah duplikasi atau penambahan bagian kromosom homolog. Yang ketiga translokasi atau penambahan bagian kromosom non-homolog. Yang keempat inversi atau pembalikan susunan kromosom. Dan yang terakhir yang kelima ada katenasi atau perusakan ujung kromosom. Lalu ada mutasi kromosom jumlah. Mutasi kromosom jumlah pengertiannya itu perubahan jumlah kromosom. Dibagi menjadi dua, eupioid dan aneupioid. Eupioid sendiri pengertiannya penambahan sel kromosom atau ploidi sebanyak 1 set. Nah, di sini ada N. Saya misalkan N itu sebanyak 23, itu 1 set. Kemudian ditambah 1 set menjadi 2N. Berarti otomatis ini dua kalinya menjadi 46. Kemudian ditambah lagi 1 set menjadi 3N. Itu berarti 3 kalinya 23, 69. Bisa dimisalkan lagi ini sebagai ABC, ini AA, BB, CC, ini AAA, BBB, CCC. Kemudian yang kedua ada aneuploid, itu perubahan sebagian jumlah kromosom. Ini terjadi di fase anafase atau proses anafase. Aneuploid sendiri dibagi lagi menjadi 4, yaitu pertama monosomik. Monosomik itu 2N-1. N itu tadi saya misalkan 23, ini juga sama. 23 kali 2, 46-1, 45. Atau juga disebut Turner, 44A plus X0. Yang kedua trisomik. Trisomik sendiri juga sama. Saya misalkan tadi N-nya 23 menjadi 47. Atau juga disebut Down, 45A plus XY atau XX. Yang ketiga tetrasomik, itu 2N plus 2, berarti 46 tambah 2, 48. Kemudian 0, 2N min 2, berarti 46 min 2, 44. Mutasi yang kedua ada mutasi gen. Mutasi gen artinya poin mutasi atau yang mempengaruhi basa nitrogen. Mutasi gen ini sendiri dibagi menjadi dua, frame shift dan substitusi. Mutasi gen frame shift yaitu artinya pergeseran kerangka. Mutasi frame shift ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu insersi atau penambahan basa nitrogen dan delesi atau pengurangan basa nitrogen. Yang kedua ada mutasi gen substitusi, yang artinya pengganti basa nitrogen. Mutasi substitusi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu transisi dan transversi. Transisi artinya penggantian basa nitrogen yang sejenis. Misalkan di sini ada adenin.
Adenin dengan guanin itu kan satu jenis, yaitu purin. Misalkan lain ada sitosin dengan timin. Nah, itu kan juga satu jenis, yaitu pirimidin. Kemudian yang kedua, transversi. Itu kebalikannya dari transisi yang satu jenis sejenis, ini yang beda jenis. Misalkan di sini guanin dengan timin. Guanin kan purin, timin pirimidin. Berarti ini dua jenis yang berbeda, yaitu yang dinamakan transversi. Kemudian substitusi sendiri memiliki dampak terhadap asam amino. Yang pertama, silent mutation, yaitu diam, yang artinya asam aminonya itu sama. Yang kedua, missense, atau artinya salah arti, berarti asam aminonya berbeda. Dan yang ketiga ada nonsense atau tanpa arti, stop codon, yang memiliki 3, UGA, UAA, dan UAG. Di sini saya berikan satu contoh, misalkan sini ada AUG, UCA, dan GAC. Ini saya beri namanya ini medisala. Ini misalkan saja namanya itu. Kemudian setelah dimutasi berubah menjadi AUG, UCC, dan GAC. Yang berubah kan A ke C. Nah, setelah mengalami mutasi itu. Nah, ini kan A ke C. A ke C kan ini kan ini mengalami transversi karena penggantian basa nitrogen yang beda jenis. Adenin, A itu adenin yang itu termasuk purin, dan C itu sitosin yang termasuk pirimidin. Ini kan berarti kan beda jenis, itu transversi. Dan namanya ini masih sama, medisala, ini juga medisala. Berarti itu kan kalau asam amino yang namanya sama itu kan silent mutation atau diam. Nah, berarti namanya itu transversi silent. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang penyakit yang disebabkan oleh kedua mutasi tersebut, baik mutasi gen maupun mutasi kromosom. Yang pertama, dari mutasi gen terlebih dahulu, itu ada anemia sel sabit. Anemia sel sabit ini disebut juga sebagai anemia sickle cell. Anemia ini terjadi pada sel darah merah, tempat keberadaan protein hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen. Penyakit ini dikarenakan bentuk sel darah yang seperti sabit yang masuk ke pembuluh darah sehingga mengakibatkan penyempitan. Ini bisa mengakibatkan juga kerusakan pada organ tubuh. Yang kedua ada thalassemia, yaitu adanya kelainan pada sel darah merah yang menyebabkan anemia pada penderitanya. Yang ketiga ada galaktosemia. Ini karena tidak adanya enzim yang dapat merombak laktosa pada bayi yang baru lahir, sehingga tidak dapat meminum ASI dari ibunya karena mengandung galaktosa. Kelainan ini bila dibiarkan dapat menyebabkan kerusakan mata, hati, dan otak. Yang keempat ada penyakit Huntington. Kelainan pada syaraf yang menyebabkan penderita menggelengkan kepala ke satu arah karena adanya degenerasi yang cepat dan tidak dapat kembali. Dan yang kelima ada fibrosis sistik. Disebabkan tidak adanya protein yang membantu transport ion klorida melalui membran plasma. Konsentrasi ion klorida yang tinggi pada ekstrasel menyebabkan adanya lendir yang menyelubungi sel sangat tebal dan normal sehingga menyebabkan organ-organ dipenuhi lendir. Kemudian dari mutasi kromosom ada penyakit yang disebut sindrom Down. Sindrom Down ini disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom ke-21. Sindrom ini ditandai dengan ciri-ciri fisik seperti dahi yang lebar, leher yang pendek, dan tangan yang rata. Selain itu, mulut penderita sindrom Down juga memiliki mulut yang terbuka secara permanen. Kemudian sindrom Turner. Sindrom Turner diakibatkan oleh hilangnya satu kromosom X pada pasangan kromosom ke-23. Artinya penderita sindrom Turner memiliki karyotipe 45 kromosom. Kelainan genetik ini menyebabkan penderitanya bertubuh pendek. Yang ketiga ada sindrom Klinefelter, yaitu sindrom Klinefelter terjadi karena adanya ekstra X kromosom pada laki-laki sehingga menghasilkan karyotipe dengan 47 kromosom. Beberapa ciri-cirinya adalah penampilan karakter seksual feminim, terreduksinya ciri-ciri fisik laki-laki, dan kemandulan. Kemudian ada sindrom wanita super. Sindrom yang dikenal juga sebagai sindrom XXX ini disebabkan oleh kromosom X tambahan pada perempuan. Akibatnya penderita memiliki karyotipe 47 kromosom. Penderita sindrom wanita super mengalami perkembangan karakter seksual yang abnormal dan steril pada perempuan.
Dan yang terakhir ada sindrom Jacob atau sindrom laki-laki super. Sindrom ini dikenal sebagai sindrom XYY. Penderitanya memiliki tambahan kromosom Y sehingga menghasilkan karyotipe 47 kromosom. Mereka yang memiliki sindrom Jacob ini menunjukkan pertumbuhan abnormal dan rawan mengalami gangguan autisme. Sekian pembahasan yang bisa saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.